semua, selamat datang di Fokus Study Club bersama dengan Kak Dante. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang subtopik vektor kembali, yaitu operasi hitung vektor, di mana kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi dari perkalian cross. Oke, kemarin kita udah belajar bahwa perkalian cross itu adalah perkalian yang menghasilkan vektor yang tegak lurus dari dua vektor yang dikalikan. Pada dasarnya secara general ada dua aplikasi utama kalau kita ngomongin perkalian cross. Pertama adalah untuk mencari luas segitiga. Yang kedua itu adalah untuk menentukan volume paralel epipedum. Volume paralel epipedum itu ada volume 3 dimensi yang menyerupai kubus ya. Jadi ya, tapi nggak selalu tegak. Jadi pokoknya paralel epipedum itu punya 6 sisi. Kalau kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Punya 6 sisi, di mana paralel satu sama lain. Makanya namanya paralel epipedum. Tapi dia nggak selalu seperti kubus. Kubus itu juga salah satu termasuk dari paralel epipedum. Kalau mau dikatakan. Begitu juga dengan balok. Balok itu juga termasuk paralel epipedum. Kubus, balok, itu semua adalah paralel epipedum. Nah, ketika kita mencari luas segitiga, ketika kita punya dua buah vektor yang saling mengapit, di mana sudut yang mengapit itu adalah theta, maka luas segitiga itu adalah sama dengan setengah kali panjang vektor A kali panjang vektor B kali sin theta. Nah, kalau kita lihat dari rumus ini, kita tahu ini rumus apa kan? Di video sebelumnya kita udah tahu bahwa sebenarnya AB sin theta itu sama aja dengan setengah dari panjang vektor dari A cross B. Nah, jadi itu adalah aplikasi dari perkalian cross gitu ya. Tapi dalam ini diketahuinya harus dalam bentuk panjang vektor dan juga ya sin theta gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita perhatikan dari paralel epipedum yang ada di sini, kalau kita perhatikan baik-baik, ketika kita mencari volume paralel epipedum, rumusnya itu adalah A dot B cross C. Cuman karena model ini agak susah dimengerti kalau misalnya kita dalam aplikasi sehari-hari, lebih banyak kita menggunakan metode matriks, metode determinan namanya. Jadi pastikan yang namanya paralel epipedum itu terdiri dari 3 buah vektor utama ya. Anggap aja ini vektor A, anggap aja ini vektor B, anggap aja ini vektor C. Maka kalau kita melakukan mencari volumenya, A, B, C kita susun seperti ini. Posisi dibalik nggak masalah. Mau C dulu, A dulu, B dulu, nggak masalah. Nanti akan perbedaannya mungkin di tanda plus minus aja. Tapi kita sepakat bahwa karena volume itu selalu positif, ketika nanti mungkin kita dapat hasilnya negatif, positifin aja langsung. Jadi nggak usah khawatir, karena memang ada kemungkinan kalau dengan metode seperti ini kita akan dapat hasil negatif. Kita akan dapat hasil negatif, cuman tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kita contoh lihat soalnya ya. Jadi dikasih tahu sebuah vektor P dan Q. P itu adalah 500 dan Q itu 321. Jadi kalau kita perhatikan ini udah dalam bentuk vektor ya. P itu adalah 500 dan Q itu adalah 321. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan luas segitiga yang dibentuk oleh vektor P dan Q. Oke, tadi kita udah sepakat bahwa luas segitiga itu adalah sama dengan setengah panjang vektor A kali panjang vektor B sin theta. Masalahnya kan kita nggak tahu sudutnya berapa. Tapi kita tahu bahwa AB sin theta itu sama aja dengan setengah dari A cross B dimutlakin atau panjang dari A cross B. Jadi bisa nggak pertama kali kita cari dulu berapa A cross B-nya? Bisa kan? Nah, kita cari dulu A cross B-nya berapa. Karena yang namanya panjang vektor itu kan adalah jumlah kuadrat dari setiap komponen-komponen diakarin. Jadi ketika kita dapat A cross B, karena di sini kita nggak tahu sudutnya, kita cari A cross B, kita akan dapat vektornya, maka kita akan bisa dapat panjang vektornya, betul nggak? Caranya gimana? Kita kemarin udah belajar di video sebelumnya, untuk melakukan perkalian cross, kita bikin metode determinan. Jadi yang paling atas itu selalu IJK ya. Kemudian karena di sini A cross B, karena di sini adalah bukan A cross B ya, P cross Q ya. Karena vektor P dan Q ya. P
cross Q gitu ya, jadi bukan AB. Berarti kalau dalam kasus di soal ini itu harusnya adalah setengah dari panjang dari vektor P cross Q gitu ya. Karena AB-nya itu adalah P dan Q, bukan AB. Dalam AB ya, kalau kita perhatikan ya. Berarti kita tulis, ingat ya, mau dibolak-balik sebenarnya nggak masalah sih kalau dalam kasus mencari ini. Cuma nanti akan beda arah. Karena luas itu selalu positif, nanti kalau dia dapatnya negatif, mutlakin aja. Jadi kita bikin dulu 500, 3, 2, 1. Kita bikin kopas ya. IJ kita kopas. 2 kolom pertama seperti yang kemarin udah dijelasin. Kopas lagi 50, 3, 2. Jadi selalu posisinya kita tulis vektor itu mendatar. Kemudian yang arah panah ke bawah seperti ini, itu kasih tanda positif, ya kan? Oke, arah panah ke bawah kasih tanda positif. Jadi kalau kita pakai arah panah ke atas, kita kasih tanda negatif gitu ya. Ini negatif, ini negatif, ini negatif gitu ya. Jadi kalau kita mulai dari yang positif terlebih dahulu gitu ya. I kali 0 kali 1 ya, 0 ya. 0 I ya. J kali 0 kali 3 ya, 0 ya. 0J ya, plus 0J ya, karena plus ya. K kali 5 kali 2, plus 10K ya. Oke, 3 kali 0 kali K. 0 ya. Kali minus, tapi ya ingat ya, bagian bawah itu kali plus. Yang arah panah ke bawah, yang arah panas ke atas kali minus. Oke. Jadi sekarang kalau misalnya 3 kali 0 kali K, ya karena dia kali minus juga ya tetap aja juga sama ya. Minus 0K ya. Oke, terus 2 kali 0 kali I. Minus 0I ya. 1 kali 5 kali J. Minus 5J ya. Betul nggak? Jadi ketika kita dapat cuman tersisa minus 5J tambah 10K. Betul nggak? Ya kan? Karena yang lainnya 0. Nah, bukan berarti I-nya nggak ada. Jadi ketika kita mau bikin dalam bentuk vektor, sebenarnya P cross Q itu adalah sama dengan 0, min 5, 10. Ini. Jadi ketika kita mau cari panjang vektor P cross Q, ya setiap komponennya tinggal kita lakukan pengkuadratan jumlah ya. 0 kuadrat tambah min 5 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Dapatnya adalah akar dari 0 tambah 25 ditambah 100 itu adalah akar 125. Atau 5 akar 5 gitu ya. Ya kan ya? Jadi ketika kita mau cari luas segitiganya, luas segitiga itu kan tadi kita sepakat ya, adalah setengah dari P cross Q dilakukan mutlak, artinya dimoduluskan. Jadi panjang dari hasil perkalian P cross Q, berarti ini sama aja dengan setengah kalikan dengan 5, setengah ya, bukan 1/5, maaf. Setengah dikalikan dengan 5 akar 5 atau 5/2 akar 5. Ini jawabannya. Mudah ya. Jadi ini yang namanya aplikasi pertama, yaitu untuk menentukan luas segitiga. Aplikasi kedua itu dipakai buat mencari volume ya. Kalau kita perhatikan ya, anggap kita punya parallelepipedum seperti ini. A itu adalah 21 min 4, B itu 35 min 4, dan C itu 583. Ini setiap komponen vektornya ya. Setiap komponen rusuk pada vektornya. Ini vektor A bagian biru, vektor B bagian hijau, vektor C bagian yang warna oranye. Pertanyaannya ada kita suruh nyari volume. Ingat volume itu sama aja dengan A dot B cross C. Ini vektor semua ya. Cuman metode ini nggak kita pakai. Jarang. Jadi
Metode yang kita pakai adalah setiap komponen kita tulis dalam bentuk matriks determinan. Betul ya? Jadi kita mulai dari A dulu. Terserah sih mau dibalik. A dulu misalnya kita urutin. 2, 1, min 4. B itu 3, 5, min 4. C itu 5, 8, min 3. Oke, cara mencari determinan gimana? Sama kayak tadi, dua kolom pertama kita kopas ke bagian kanan. Jadi kita kopas 21, 35, 58. Oke. Kemudian kita lakukan panah ya. Yang panahnya ke bawah kasih tanda positif. Oke. Yang panahnya ke atas kasih tanda negatif. Ini positif. Ini positif. Ini positif. Yang panahnya ke atas kasih tanda negatif. Ini negatif. Ini negatif. Ini negatif. Gitu ya. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi kita coba lakuin ini 3 ya. Supaya nggak nyaru kayak 2, 3 ini ya. Kayak kita supaya nggak nyaru. Oke, kita mulai dari yang positif dulu. 2 kali 5 kali min 3. Min 30, betul? Positif ya. Karena plus kali minus kan ya tetap minus ya. 1 kali min 4 kali 5. Oke, 1 kali min 4 kali 5 itu adalah min 20, betul ya? 1 kali 4 kali min 5 itu adalah min 20. Kali positif ya, min 20 tetap. Oke, min 4 kali 3 kali 8. Min 4 kali 3 itu kan min 12. Min 12 kali 8 itu adalah min 12 kali 8 berapa? Min 12 kali 8 itu min 96 ya. Betul nggak? Betul kan? Oke. Dua-duanya minus semua nih. Tiga-tiganya. Karena ternyata ada faktor minusnya. Kemudian kita lanjut lagi. 5 kali 5 kali min 4. Dikali lagi min. 25 kali min 4 kan min 100. Min 100 kali min lagi jadi plus 100 ya. Oke. 8 kali min 4 kali 2. 2 kali min 4 kan min 8. Min 8 kali 8. Min 4 dong. Betul ya. Min 64 kali min jadi plus 64. Oke. Min 3 kali 3 kali 1. Min 9. Tapi kali min lagi jadi plus 9. Gitu ya. Oke. Ini kan min 50 ya. Min 50 tambah 96. Min 96 berapa? Tambah dong ya. Min 146 kan ini kan. Dari sampai sini. Min 146. Betul ya? Karena min 50 min 96 ya. Min 146 tambah 100 ditambah 64 ditambah 9. Kita pelan-pelan aja. Oke, berarti kalau kita perhatikan ini sama ini dapatnya adalah 46 kan? Min 46 kan? Min 46 ditambah 64 ditambah 9. Oke? Paham? 64 tambah 9 itu kan 73 ya. Betul ya? Kalau kita perhatikan 73. 73 kurang 46 berapa? 73 kalau kita kurangkan dengan 46 itu adalah ini 7 ya. Berarti di sini adalah 2 ya. Ini kan 27. Ini hasilnya. Jadi hasil dari luas volume parallelepipedum itu adalah 27 satuan volume. Tergantung dia bentuk vektornya itu satuannya apa. Oke? Nah, yang patut diingat adalah kadangkala kalau kita mau tukar boleh nggak? Boleh. Cuman nanti kemungkinan besar ketika kita melakukan pertukaran posisi baris akan dapat tanda minus. Tapi hasilnya akan tetap sama. Jadi kalau ketika nanti kalian dapat volumenya itu minus, jangan panik. Kalian langsung mutlakin aja. Karena ketika kita lakukan permutlakan, itu untuk menghilangkan tanda minus. Jadi ada kemungkinan memang didapat minus. Tapi kan volume itu selalu positif ya, nggak mungkin negatif ya. Maka dari itu, jangan panik kalau kita dapat hasil minus. Tinggal kita lakukan mutlak saja. Begitu kira-kira video penjelasan untuk aplikasi dari perkalian cross. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya untuk topik lainnya.
Terima kasih atas perhatian adik-adik semua.